Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, dalam bacaan hari ini juga ada Mazmur tanggapan, yaitu Mazmur 100 ayat 2 sampai 5. Nah, kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita, dan punya dialah kita. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Masuklah ke pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita renungkan Mazmur 100 ayat 2 sampai 5 ini. Mazmur 100 adalah sebuah pujian yang mengajak kita untuk merayakan dan memuji Tuhan dengan sukacita. Ya. Jadi renungan dari Mazmur 100 ayat 2 sampai 5. Yang pertama, sukacita dalam pujian. Ayat 2-nya adalah bersyukurlah kepadanya, pujilah namanya, atau beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mazmur ini memulai dengan ajakan untuk bersyukur, ya, dan memuji Tuhan. Pujian yang tulus adalah respon alami dari hati yang penuh syukur. Ini adalah ungkapan penghargaan kita atas segala kebaikan dan berkat Tuhan. Ketika kita memuji namanya, kita mengakui kebesarannya dan mengundang kehadirannya dalam hidup kita. Pujian bukan hanya tentang kata-kata yang diucapkan, tetapi juga tentang sikap hati yang penuh rasa syukur dan kekaguman. Kedua, kesadaran akan kepemilikan Tuhan. Ayat 3. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Ya. Dialah yang menjadikan kita dan punya kita. Kita ini umatnya dan kawanan dombanya. Ayat ini mengingatkan kita tentang siapa Tuhan dan hubungan kita dengannya. Tuhan adalah pencipta kita dan kita adalah miliknya. Kesadaran akan kepemilikan Tuhan atas hidup kita memanggil kita untuk hidup dalam ketaatan dan pengabdian kepadanya. Kita adalah umatnya, kawanan dombanya yang berada di bawah pemeliharaan dan bimbingannya. Ini adalah pengingat penting bahwa hidup kita bukan milik kita sendiri, tetapi merupakan karunia dari Tuhan yang harus kita syukuri dan kelola dengan bijaksana. Ketiga, pintu gerbang dengan sukacita. Ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya, pujilah namanya. Mazmur ini mengajarkan bahwa kita harus memasuki hadapan Tuhan dengan sikap yang penuh sukacita dan pujian. Gerbang dan pelataran adalah simbol dari kedekatan kita dengan Tuhan. Memasuki kedekatan ini dengan nyanyian syukur dan puji-pujian berarti kita datang dengan hati yang bersih dan penuh rasa terima kasih. Ini menunjukkan bahwa hubungan kita dengan Tuhan harus dibangun dengan sikap hormat dan kegembiraan. Pujian dan syukur adalah cara kita menghormati Tuhan dan menyadari kehadirannya dalam hidup kita. Keempat, kasih setia Tuhan. Ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya turun-temurun. Ayat ini menegaskan karakter Tuhan sebagai baik dan penuh kasih setia. Kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir. Ia setia dari generasi ke generasi. Ini memberikan kita jaminan dan pengharapan bahwa Tuhan akan selalu ada untuk kita. Bahkan ketika kita mengalami masa-masa sulit, kesetiaan Tuhan merupakan dasar dari kepercayaan kita dan alasan utama untuk bersyukur. Kita dapat merasa aman dan tenang karena kasih Tuhan yang abadi. Kesimpulan Mazmur 100 sampai 2 sampai 5, ya, mengajak kita untuk memasuki hadapan Tuhan dengan sukacita, pujian dan syukur. Kita diingatkan tentang kepemilikan Tuhan atas hidup kita dan kasih setianya yang tidak berkesudahan. Pujian dan syukur adalah ekspresi dari rasa terima kasih kita atas segala berkat dan kebaikan Tuhan. Dalam hidup kita sehari-hari, marilah kita selalu mengingat untuk bersyukur dan memuji Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, mengingat bahwa kasih setianya adalah landasan dari semua yang kita miliki dan alami. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, mari kita refleksikan Mazmur 100 ayat 2 sampai 5. Mazmur 100 adalah seruan pujian yang menggambarkan sikap hati yang tepat ketika berhadapan dengan Tuhan. Mari kita refleksikan Mazmur ini. Yang pertama, panggilan untuk bersyukur dan memuji. Ayat 2. Setelah kita merenungkan, kita merefleksikan, betulkah ayat ini bisa masuk di dalam hati kita? Bersyukurlah kepadanya, pujilah namanya. Ya. Refleksi, ayat ini mengajarkan kita untuk memulai setiap hari dengan sikap syukur dan pujian kepada Tuhan. Bersyukur bukan hanya tentang mengucapkan terima kasih, tetapi juga tentang menyadari segala berkat yang kita terima.
Pujian adalah respon terhadap kesadaran akan kebesaran dan kebaikan Tuhan. Ini mengajarkan kita bahwa bahkan dalam kesulitan kita harus tetap menemukan alasan untuk bersyukur. Pujian yang tulus mencerminkan hubungan yang sehat dan penuh kasih dengan Tuhan. Kedua, kesadaran akan kepemilikan Tuhan, ayat 3. Refleksi ini dalam bagi kita. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya kita. Kita ini umatnya dan kawanan dombanya. Refleksi bagi kita apa? Ayat ini mengingatkan kita tentang posisi kita sebagai ciptaan Tuhan dan miliknya. Kesadaran ini membantu kita memahami bahwa hidup kita bukan milik kita sendiri, tetapi merupakan karunia dari Tuhan. Ini menumbuhkan rasa tanggung jawab dan ketaatan karena kita menyadari bahwa kita berada di bawah pengawasan dan perlindungannya, menjadi umatnya dan kawanan dombanya. Berarti kita bergantung sepenuhnya pada Tuhan untuk segala kebutuhan kita dan perlindungan kita. Yang ketiga, masuk ke hadapan Tuhan dengan sukacita, ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya, pujilah namanya. Refleksi ayat ini menekankan pentingnya sikap hati saat kita mendekat kepada Tuhan. Memasuki hadapan Tuhan dengan nyanyian syukur dan puji-pujian menunjukkan bahwa kita datang dengan sikap yang penuh penghormatan dan kegembiraan. Ini adalah pengingat bahwa ibadah dan hubungan kita dengan Tuhan seharusnya penuh dengan sukacita dan pengakuan atas kebaikannya. Menghampiri Tuhan dengan cara ini memperkuat hubungan kita dengannya dan membuka hati kita untuk menerima berkat-Nya. Keempat, kesetiaan Tuhan yang kekal, ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya turun-temurun. Refleksi bagi kita apa? Ayat ini memberikan jaminan tentang sifat Tuhan yang tidak berubah. Kasih setianya yang abadi adalah dasar dari iman kita dan alasan utama untuk bersyukur. Menyadari bahwa Tuhan selalu setia dan baik kepada kita, membantu kita tetap percaya dan berharap, terutama saat menghadapi tantangan. Kesetiaan Tuhan yang turun-temurun memberikan rasa aman dan stabilitas dalam hidup kita, memungkinkan kita untuk menghadapinya dengan penuh kepercayaan. Lalu kesimpulan refleksinya adalah Mazmur 100 ayat 2-5 mengajarkan kita untuk datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang penuh syukur, pujian, dan kegembiraan. Ini mengingatkan kita tentang posisi kita sebagai ciptaan Tuhan yang bergantung padanya dan hidup di bawah perlindungannya. Kasih setia Tuhan yang abadi menjadi landasan bagi iman dan rasa syukur kita. Dengan memahami dan mengingatkan hal-hal ini, kita dapat menjalani hidup dengan penuh pengharapan dan keyakinan, menjadikan pujian dan syukur sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari kita.